Ya, kembali lagi Bego Teknologi. Iya, gua akhirnya seneng gitu. Karena kemarin kita tuh sempat live sama YouTuber Cupu kan. Benar. Ya kita udah live gitu, kita bahas-bahas soal Poco X Series dan M6 ya. M6 Pro. Ya yang ternyata sesuai leak dan bahasan kita, ini sesuai gitu. Emang kayak mau dikasih aja leak-nya nih. Iya, leaknya emang kayaknya gue curiga. Sengaja buat hype. Iya, buat hype. Gue Poco ngasih, bilang aja ini. Padahal dari dia kan, gitu. Cuman satu hal adalah fingerprint in display itu. Yes. Itu menarik ya. Dan kita sebenarnya tuh ada obrolan lagi gitu soal, ini mungkin pertanyaan juga buat para warga nih. Menurut kalian M6 Pro kalau 12 GB dan 512 itu overkill atau mendingan 8256 aja? Karena dia G99 Ultra kan. Iya. Ya kan, jadi kayak apa 12 GB? 8 GB cukup kok, lu nggak usah ngabisin duit lah. Iya, karena bedanya 1 juta kan kemarin kan. Iya. Beda ininya. Dan ada lagi info, ya udahlah Poco mah udahlah mantep lah, dan YouTuber Cupu trending kan. Oh iya, mantep banget. Siapa tahu kita ada bagian di sana kan. Nggak ada yang tahu kan. Buat di kredit lah. Iya, gitu loh. Jadi ya, nah abis itu juga ada nih yang hot juga. Ya, ini Samsung S24 akan meluncur setanggal 18, yaitu dua hari hari lagi. Ya, 2 hari setelah video ini tayang. Jadi kayak ya akan menikmati lah kalian, itu akan banyak konten-konten Samsung di luar sana karena bagus. Gitu. Kita juga bakal buat. Iya, gua bikin. Jadi kayak bikin lah soal iPhone ini kan. Iya. iPhone? bukan gitu. Tapi apa aja nih? Ini ada fitur AI yang pertama nih, 7 tahun software katanya. Oh iya, ini ada info barunya ya. Iya, info software barunya. update. Software update, dia nggak mau kalah sama Pixel dia. Iya. Kemarin kan Pixel 8 tahun. 8 tahun kan. Jadi kayak kok Pixel bisa segitu? Gue juga bisa dong 7 tahun. Cuman update doang gitu. Iya, cuma update doang bisa kan. Abis update Text Saber. Gak tahu kan, karena kemarin kan begitu infonya katanya. Semoga ini enggak lah, ini S24 soalnya. S24 lebih fitur bagus. AI-nya apa aja nih, Di? Ya, ini ada 3 info yang kayak klik nih. Nggak tahu klik atau emang udah launching di sana gitu. Ini ada Note Assist gitu ya, summarize. Informasi. Kayak ini, jadi yang tadi tuh kayak Human AI itu ya? Iya, kayak human AI. Jadi tuh ada note, info-info, kalau lu bego summarize aja. Biar AI yang Iya, biar jelasin. AI yang kasih tahu ya. Terus ada object search. Ini sebenarnya udah ada fiturnya. Iya. Kayak lu objek di foto dicari di internet, Google bisa ada. Cuman ini pakai AI, jadi lebih pintar. Lebih pintar harusnya ya. Pokoknya padahal tinggal pakai Google Search bisa. Lu tau gak sih? Nih, ada namanya Google Lens. Nah, itu tuh bisa, tau gak? Iya. Dulu itu juga ada, cuman ini pakai AI, lebih pintar aja. Terus juga ada live translate. Ini pakai AI. Kan kemarin juga ada Google Translate. Tapi ini pakai AI. Memang ini AI semua. Jadi ini mungkin pakainya itu kayak buat orang goblok gitu. Yang nggak bisa apa-apa gitu pakai AI. Enggak, bercanda. AI-nya ini enhance apa sih? Gue penasaran. Itu jadi mempercepat processingnya gitu kan. Kadang otak kita lama gitu ya jalannya gitu ya, kayak udahlah gitu ya, pakai AI aja gitu. Oh, gue kurang paham sih. Maksudnya ada fitur-fitur di Google yang dimasukin ke AI gitu. Ini tuh sama perasaan gue tuh kayak ini, tau gak lu? Pas iPhone ngeluarin bisa bikin stiker. Padahal di Android udah ada gitu. Jadi kayak ngeliatnya kayak jadi ya ini juga lah perasaan gue yang sama gitu, kayak ya ini bukan karena gue megang iPhone ya gue bakal hina Samsung. Cuman memang fitur AI yang kayak begini-gini sebenarnya gue kurang suka aja gitu. Maksudnya kayak gue bisa melakukan itu gitu hitungannya. Maksudnya kan kayak nggak butuh-butuh banget gitu. Bahkan ChatGPT ada pun gue tidak menggunakannya kan. Iya, gue ChatGPT mah udah pakai Tekno. Iya. kan bisa gitu ya. Iya, maksudnya kayak gitu loh. Cuman ya nggak apa-apa. Ini berarti fitur yang bagus, membantu banyak orang. Mungkin bukan kita, tapi orang yang membutuhkan itu bisa lebih terbantu. Apalagi keluar negeri. Oh, benar. Keluarga ini penting banget gitu. Karena ya lu kan banyak gak tahu kan. Google Lens aja udah main gitu. Benar. Iya. Terus juga ada info nih ya, si Samsung juga bakal kerja sama ya. Sama Google. Oh, ini menarik nih. Nearby Share dicampur Quick Share. Nah, ini fitur yang gue tungguin gitu loh. Akhirnya ada yang menjembatani PC dengan handphone. Nah, gitu itu loh. dia. Jangan AI gitu. Iya. AI lagi kena gitu. Bapak AI bagus. Kita suka AI loh, gila loh. Jadi ya gitu ya. Jadi sabar dulu. Gua agak lost jadi ini. Ya. Nearby Share ini kan bagus ya. Ya. Quick Share juga bagus. Cuma Quick Share ini emang lebih advance dan mendekati iPhone katanya. Iya benar. Emang ini fiturnya tuh menarik banget. Jadi kayak memang kayak cepet banget itu. Cepet banget. Ya memang kayak iPhone banget lah. Iya, tapi terbatas di Samsung doang. Dan enggak juga sebenarnya. Maksudnya ke lain pun juga bisa, tapi fitur link. Jadinya kayak ya cloud base gitu loh. Iya, cuma setidaknya bisa gitu loh dibanding kayak lo mesti Bluetooth secara manual. Iya, dan ini cepat. Iya, dan ini akhirnya Google mengadaptasi, dan kalau bisa katanya ini bakal di semua Android. Wah, ini harusnya sih bagus ya. Memang jadi Android jadi setara lah gitu. Iya, semuanya. jadi gak ada lagi tuh misalnya tongkrongan lu kayak airdrop dong. Wah, ini baru nih, ntar lu bisa ngecengin tuh teman-teman
teman-teman lu pakai iPhone kan, wih quick share dong. Itu, gua suka nih kayak gini. Iya, Fitur gitu. kayak gini bagus nih, harus dikembangkan lagi gitu. Iya, ini yang pertama kali adaptasi katanya ini LG ya, ini Iya. kayak di pre-install di PC gitu, gue nggak Oke. paham juga, kayak bloatware lah. Jadi emang beneran ini serius untuk bikin koneksi atau ekosistem Bener. di mana lu pakai HP Android dan laptop gitu. Iya, Jadi ini emang kayak harusnya bersatu, Android dengan Windows tuh bersatu. iya buat bantai-bantai iPhone gitu Iya. kan. Ini tapi masih juga dengan Samsung. Samsung juga katanya akan kerjasama dengan Microsoft Team buat bikin HP mereka itu jadi webcam. Iya. Nah, lagi-lagi. Kenapa baru sekarang? Ini baru sekarang ya. Maksudnya berarti emang kemarin tuh yang iPhone jadi kamera tuh susah dibikin. Oh enggak. Apa? Kemarin kan bulan. Waduh, bulan. Bener dong. Fokus ke bulan. Terakhir ada yang ngomong bulan, kesetrum lagi nyanyi. Oh, bulan. Dar gitu kan. Kayak itulah ya. Karena dia sadar, oh nyata yang lebih Iya, dekat itu lebih penting. bagus gitu ya. Karena beberapa konten tahun lalu tuh bulan aja yang di Iya. itu ya untuk Iya. kamera padahal bagus gitu. Iya, ya. kameranya udah bagus buat muka tapi tidak maksimal. Iya kan gitu, pas buka agak beda gitu. Ya, Tapi dan ya, nggak cuma itu doang ya. ya, dia juga kerjasama dengan co-pilotnya si Microsoft. Oh, Jadi ini juga AI-nya nggak cuma Bixby doang atau apa gitu ya. Bixby. Tapi gua nggak tahu ini co-pilotnya Iya. gimana, cuman memang co-pilot ini gua udah sempet nyobain, emang penting, maksudnya berguna karena dia bisa integrasi sama isi laptop lo. Cuma balik lagi karena gua nggak pakai. Kan? Oh, Cuman iya. ini menarik, nggak Iya. cuma sekedar search data ini itu doang gitu, tapi ini bisa ya integrasi sama laptopnya. Yang kayak tadi juga sama summarize chat gitu. Jadi kayak chat panjang tuh di summarize. Jadi ada kerjaan yang lewat tuh gara-gara AI salah tuh. Enggak, ya gitulah. Dan ini ada di Galaxy Book sama Galaxy smartphone-nya gitu. Bener. Dan ini tuh niatnya mereka tuh untuk bikin ekosistem aja sih Yes. gitu. Jadi kayak ya udahlah, sebenarnya di fitur udah ada nih. Katanya tuh kemarin di Android 14 sebenarnya tuh ada tuh update-nya. Cuman baru Pixel yang bisa. Oh. Jadi kayak mungkin ini lebih matang lah Ya gitu mungkin susah karena OS dengan kamera kan, Oh. nyambunginnya tuh mungkin takut ribet lah. Iya susah banget sih itu kayak gitu karena Beda kan HP, beda ya kalau ini. iPhone kan ya lagi-lagi Apple semua yang bikin kan. Bener. Iya jadi ya tinggal integrasi aja. Ada juga nih info yang tadi kan flagship nih. Ya. Nah ini murah meriah. Ah, Nah, akhirnya ini yang murah. Ini dia nih gue simpen dari tadi nih. Ini adalah P55 NFC ya. Ini pakai Uniswap T606 ya. Ya. Soalnya ya. Ini basically sih S23 Plus cuman kotak aja udah gitu. Bener. Gue masih komplain di masalah ini nih ya. Ya. Nah ini menurut gue kameranya gede banget nih bro. Aneh Maksudnya, banget, lebih gede pada ini ya. iya coba di sisi. Coba. Sampingin di. Nah, kamu pilih yang mana? Oh, ini mungkin ngikutin Pro Max. Oh ini sebenarnya iPhone 17. Cuma dia prediksi dari Iya, sekarang. prediksi gitu ya. Ya udahlah maksudnya ya ini bagus lah untuk ngisi kekosongan dan dia itu udah pansol lah. Jadi kayak terlihat lebih mewah. Iya, sebenarnya agak membingungkan lagi ini kayak Oppo gitu loh. Kenapa? Yang 5G-nya oke, tapi ada minusnya. Nah, minusnya di sini. Oh iya ya. Dibenerin di sini nih. Ini jadi all rounder gila sih. Yang jelas sih tapi senangnya gue adalah HP smartphone sejutaan tuh udah bisa diomongin sekarang. Bener. Bisa dimenang-mendingin lah. Jadi enak gitu bahasan. Cuma ngomong bahasan juga ada di kata yang mau masuk nih. Apa tuh? Honor. Ini menurut dari senior kita ya, ini senior Bapak siapa sih namanya? Gua lupa. Heri SW. Iya, Pak Heri ya. Ini katanya Honor tuh akan masuk ke Indonesia. Nah, ini untuk yang nanya apakah Honor support Google apa enggak? By the way, ini tuh udah Nah, tadi ada bel ya, kampret. Cuman ya, itu untuk yang nanya apakah support Google apa enggak. Gue udah nyari katanya ini karena dia itu udah pisah di kayak BBK. Jadi BBK kan terkenal kan kayak Oppo, Vivo, dan itulah gitu ya, Realme ya. Dan mereka tuh udah pisah. Nah, jadinya bandnya tuh cuma di Huawei aja, tapi Honornya masih dapat Google. Bener. Yang dimana ini menarik sih karena beberapa HP Honor kan kayak diomongin banget ya di Indonesia terutama ya, gue juga nggak ngerti apa spesialnya gitu. Semoga bisa masuk ke Indonesia buat ngisi ini lah. Nah cuman gue mau tau nggak kenapa angkat ini sebenarnya. Jadi ini kan di-share di mana gitu gue lupa ya. Terus ada yang jawab soalnya pertanyaannya gini, kalau misalnya Honor masuk ke Indonesia, brand mana yang tersingkir? Jawabnya betul nggak apa? Huawei. Enggak, Realme. Lagi. Lagi-lagi banyak orang yang menginginkan Realme untuk keluar dari Indonesia gitu. Parah banget emang lu. Maksudnya gimana sih, tapi ya udahlah, mungkin dia ini kali kantornya kurang bersih nih. Oh iya. Sama seperti di sini, mulai gatal-gatal nih bangku nih. Bagaimana caranya untuk membersihkan kuman-kuman ini? Coba pakai disinfektan di bawah dong. Oh, ini dia disinfektan Eagle. Gitu doang udah, Eagle. Gak ada lagi, gue bingung nih. Ini
Eukaliptus juga apa sih bisa itu lupa. minyak kayu putih. Oh, minyak kayu putih ya. Ini dia. Ini kabarnya di kemarin pas KTT ASEAN G20 Bali, disiram seperti ini dulu. Presidennya mukanya seperti Kenapa gitu ya? Iya gitu. Coba dah, ini bagus sekali ya. Ini kita pakai merek Caplang gitu. Jadi daripada kalian beli yang mahal-mahal, ini murah nggak sih? Mahal juga sih. Mahal juga ya. Ya daripada kalian nggak tahu ya beli brand apa, ini brand Caplang udah terbukti, mending beli ini aja. Udah gitu ya. Udahlah lanjut lah, itu nama iklan-iklan kampret ya. Nah itu, nah ini ngomongin bahasan tadi yang Realme tadi. Realme tadi ya. Ini dia. Realme ini kan karena di Indonesia kayaknya kan anak komunitasnya kayak pada apaan tuh Realme? Parah Realme sudah jadi badut. Iya, udah parah dari dulu. Kayak dulu nih, udah kayak Xiaomi nih. Udah kayak Xiaomi, emang iya enggak. Dari awal juga. Nah, TKDN-nya udah muncul lagi nih. Aduh. Yang mana nih? TKDN-nya ada 2 ya, ini gue bacain kodenya ya. Ini gue agak baca. Ini RMX 3834 sama RMX 3765 gitu. Jadi beragam info 3834 ini adalah nih, jangan kaget ya, gue kaget juga. Realme Note 50. Gimana gue pas baca berita kayak, oh, Realme Note? Apalagi ini? Tolong saya dong. Udah gitu ya, maksudnya ini pakai ini ya, udah ada spek ya, dan lu bakal kaget ya, Realme Note 50 ini. Jadi bacanya kalau Redmi Note kan Renot, ini berarti apa? Realme Note Relot atau Remote? Renot juga sama ya gitu ya. Jadi ya ini baru info aja kan ini. Renot. Nah, ini dari speknya itu Realme Note 50 ini pakai Uni SoC. Kenapa? Uni SoC ya, T612. Dia berarti udah mulai, kemarin kan dia digeser sama Transsion kan. Yeah. Jadi mungkin dia kayak, Transsion pakai apa sih? Ikutan lah gitu. Uni SoC. Ikut nggak bos? Ikut aja dah gitu ya, maksudnya gitu ya, maksudnya luar biasa gitu. Maksud gua, kenapa lo harus pakai Uni SoC, dan kabarnya ini juga dari ini 6 GB doang yang tersedia gitu nih. Yeah. Dari leak-leaknya. Ini leaknya udah ada ya di Geekbench nih. Geekbench ini 418 sama 1524. Emang minim lah, karena kita tahu sendiri Uni SoC kan, maksudnya ya emang lambat nih, biasa gitu aja gitu. Nah, ini juga kabarnya ini katanya nih Realme Note ini yang mengagetkan ini akan mengganti posisi dari Realme C dan Narzo. Iya, salah satunya. Atau mungkin. Ya mungkin ya, salah ngomong gua, mungkin gitu. Jadi kayak antara C atau Narzo ini akan hilang di mana? Gua sayang banget nih, karena harus ya yang jadi penyelamat Realme itu Narzo sih, karena C kan udah mulai di ini ya, udah mulai di. Oh nggak bisa dong, Naruto itu online only. Oh bener sih. Gaming juga. Mungkin C kali yang. Ya harusnya C. Iya harus C ya, sebenarnya kemarin C67 kan. Cuman sekarang C yang perlu diselamatkan. Gitu ya. Nah ini juga ada lagi satu lagi kan ada nih RMX 3765 nih ya. Ini tuh katanya harusnya ini jadi Realme Note 1 katanya gitu. Ini jadi ada leaknya nih teman-teman nih untuk Realme Note 1 ini nih. Dia itu pakai speknya itu pakai OLED Full HD 120 fps gitu. Oke lah gitu ya. Terus Dimensity 7050. Ini adalah rebranding tag dari 1080. Jadi ya ini tuh kayak mirip lah sama Realme 11 Pro 5G, bukan Pro Plus ya. Ini juga kamera juga mirip, ini 100 megapiksel 8+2 gitu. Dan kamera depan juga mirip nih 16 megapiksel. Ini emang kayak mirip-mirip agak-agak plek-ketiplek sama Realme 11 Pro nih. Mungkin ini adalah rebranding karena kan kita ngecek tadi Realme 11 Pro kan kurang laku ya. Tidak sebanyak kompetitor. Iya, tidak sebanyak kompetitor ya. Jadi kayak mungkin kayak sisanya mau diapain ya? Udah rebranding saja gitu kan. Nggak tahu lah ini Realme Note ini. Dan ini tuh beneran terjadi karena bosnya yang di Eropa tuh CEO Eropa Realme itu udah ngomong ini emang udah kasih posternya juga. Udah kasih poster, ini tuh harusnya jadi kayak yang inilah movement paling penting. Iya. Yeah. Realme gitu. Jadi gua nggak tahu nih apa yang akan dikasih sama Realme Note ini. Yang jelas sih gue agak aneh aja sih sebenarnya sih. Ya emang gak jelas sih menurut gue. Maksud gue untuk apa gitu. Maksudnya kita lihat lagi Realme 50, Note 50 tuh berarti ini harusnya pangsa pasar sejutaan dong. Harusnya. Tapi Note iya. Yang kita tahu Note itu kan nggak mungkin di line up murah gitu mungkin. Kan. Maksudnya Infinix Note tuh gue enggak. Redmi Note apalagi kan. Nah maka dari itu kalau Realme ini di sejutaan, Realme Note 50 oke. Karena di spek yang leaknya aja pun begitu. Uni SoC. Tapi baru nih, ini belum ada yang make nih. Ya bodo amat mau kayak gimana juga gitu kan.
Gue bodo amat. Gue tuh kaget tuh bener tadi tuh gue baca berita siapa nih Realme Note nih. Gue kira tuh kayak prank gitu loh maksudnya. Nggak tahu lah boy. Terus juga Realme 1 kan, Realme 1 ini oke lah. Mungkin Realme expect-nya Note, kita iya. harga tuh di Realme 12 Pro ya. Oh 11 Pro, 11 Realme Pro. 11 Pro ya, Realme Iya, 11 Pro ya. expect harganya ya oke lah gitu. Harusnya atau nggak lebih murah karena ini yang baru keluar lagi. Baru keluar harusnya masih ada inilah margin sisaan lah gitu Iya, ya. pokoknya harusnya harus- lebih turun deh harganya. Jadi ya Bisa. menurut lu nih, gue mau nanya dah. Movement Realme ke Realme Note nih gimana? Menurut gue sih pecat satu orang dulu. Soalnya ada yang leak ginian nih. Iya, ada Ini yang bahaya leak. banget soalnya Ini- nggak cuma Realme Note 5, Realme 1 aja yang Ya, keluar. enggak, itu bener sampai lu kalau baca kasih leaknya tuh Pak, gitu ya. Ini tuh sampai Redmi kena, Infinix kena juga. gitu, sampai tanggalnya kan. Iya. Dia untuk ngomongin tanggal ngomong Realme Note ini katanya harusnya di 24 Januari, tapi ini Iya. nggak tahu ya ini gambarnya dari Indonesia atau global ya. Kayak Iya. ini belum ada info gitu. Jadi kayak ini sampai Weibo gambarnya gitu. Itu Padahal dia. tulisannya konfidensial gitu. Tapi di share. Di share ini pasti yakin gue bener kata Aldi, pasti ada yang satu yang dipecat terus patah hati dia. Anjing lah gue kerja apa lagi nih? Udah gue share aja. Nah, tuh lu bisa lihat tuh Redmi Note 13 launching kapan tuh? Ya tuh di situ tuh hintnya tuh ya. Iya. Jadi ya harusnya nih Realme Note ini emang secara kayak apanya kalau bener presentasinya itu ya, Iya. dia emang harusnya tuh head to head sama Redmi sih. Harus ya. Nah, Harus. Redmi Note berarti harganya nggak? Wah, tapi Realme Note 1 kan? Iya, Realme Note 1. Berarti Realme Note 5 Pro sih lebih bawah. Iya. Oh, Narzo diganti Note. Kan Narzo 50, C53 50. Oh, bener juga sih. Iya, berarti emang angka yang puluhan itu di bawah. Oh, jadi soalnya ini agak bingung sih, maksudnya kayak kok tahu bisa ya Realme 50 yang angka lebih tinggi kan secara logika kan harusnya yang tinggi itu kan lebih oke kan. Bener. Kok ini Realme satunya yang bagus gitu Ini kan. kayak main kamera kan di Iya, sini iya kan. kayak kembalik jadinya ini ya. Gue bingung lah. Ya udahlah ya kita lihat aja gimana gitu ya. Semoga aja sih Semoga aja lagi-lagi bisa inilah. bisa apa ya? Realme Realme kenapa sih? Maksudnya tolonglah kembalikan marwah Realme lah. Kembali untuk menjadi Realme gitu, Iya. membantai Xiaomi. Soalnya udah make it real gitu loh. Iya, udah make it real kan. Masa nggak real gitu Masa loh. warna putihnya tidak tetap ya gitu kan. Make it real. Udah kasih sandi Morse kemarin Oh, kan. iya. Gila. Udahlah. Ya udah. Udahlah, kita mah support aja lah. Semoga bisa bener lah masuk Indonesia lah minimal kita nyobain kan. Iya. Siapa tahu ada yang menarik. Gak tahu siapa yang menarik. Ya udahlah. Ada yang menarik, Ger. Apa? Ya ini sih ya suruh. Oh, iya, iya. CS menarik ya dibanding Realme ya, jelas lah. CS mah Iya, nih. asik. Coba kita ke CS ya. Dia kemarin itu sih gila. enak banget sih ya. Itu sumber-sumber konten lu bisa lihat tuh di Om Deddy. Bener gila tuh. Wah, gila. Konten aneh-aneh gitu. Cuman ini menarik untuk dibahas. Ini sangat menarik nih. Ini sampai kita bahas nih. Kita Iya. pertama dari Lenovo ThinkBook ya plus Gen 5 Hybrid. Ini tuh menarik banget karena kalau lu tahu, ini tuh dia ada 2 layar kan. Satu layar. Satu layar kan. Pas dicopot tuh jadi tablet. Nah itu dia. Iya, yang Ini jadi kayak semacam. Pokoknya kayak masih coba-coba lah. oh prototype. Prototype. Oh ya, ini kayak masih prototype gitu. Jadi laptopnya ini saat dia ada layarnya, itu tuh speknya tuh ada apa Intel 7 Ultra. Gitu. Intel Core Ultra Intel 7. Core Ultra 7, susah ya namanya ya Iya. ganti-ganti ya. Ini tuh kalau nggak tahu kalian tuh ini pengganti Gen 14 ya. Yang pakai AI. Yang pakai AI ya. Iya. Yang pakai AI tuh ini Ultra ini nih. Terus juga ya pas dicopot dia tuh jadi 18 Gen 1. Iya jadi Android. Jadi Android gitu, yang dimana nih menariknya adalah kalau lu perhatiin di sana speknya itu dia ada 2 storage berbeda gitu. Jadi sebagai laptop dia itu 1 TB, Iya. sebagai dicopot dia 256. Ya emang the whole different system. Iya the whole system, tapi tetap jadi kayak satu device gitu. Iya. Ini Jadi mantap. bawahnya tuh laptop, Oh. di belakang layarnya tuh tablet, Android, Android. Gitu. Android ya ini sih mantap sih maksud gue. Begini kayak bikin laptop tuh Ya maksudnya. bisa cuman ya kayak gue bilang malu, gue bingung sistem penyimpanannya gimana Oh iya, kalau bener. mereka bisa. Nih soalnya di laptop 1 tera, di tabletnya 256 giga. RAM-nya beda juga, RAM-nya sama masing-masing beda. Jadi kayak Dan gue jelas. mikirnya gini di kalau misalnya kita lagi pakai mode tablet terus kita download sesuatu, nah itu ke 256 atau auto ganti ke SSD. Nah kalau SSD download nggak ke tablet. Harusnya enggak karena 1 TB SSD-nya. Nah itu dia. Ah, nggak Jadi tahu juga useless gitu. Tapi setidaknya cara penggunaannya
Nggak tahu juga. Kalau lo pengen install mesti install dua-duanya. Iya. Kalau mau nonton pakai YouTube-nya harus di Dan dua-duanya. update-nya berarti update 2 kali, biasanya Itu update dia. Windows dan update Android kan. Bener juga. Makanya ini masih kayak eksperimental. Iya, Si eksperimental prototype lah. prototype sih ini. Tapi yang jelas kalau misalnya masuk sini lumayan gong sih, terutama untuk kita akan goreng sampai kering. Yes. Ini bagus banget. Nah, ini juga ada yang lain yang dua juga. Iya. Ini ZenBook Duo Asus ya. Iya. Nih. Asus sadar kalau ZenBook Fold itu Sampah, gak ada sulit. Sampah. Itu ZenBook Fold itu menurut gue agak aneh ya di harga 50 juta. Ada yang beli aja syukur harusnya itu. Iya. Agak maksudnya secara ini dia apa namanya kayak kita pamer tuh mantap. secara inovasi bagus. Iya, cuman secara penggunaan enggak. Iya. Itu kita udah pegang soalnya kayak ini apaan sih? Ya emang iya jujur aja yang fold aja handphone fold sama flip itu ribet. Bukannya ribet sih, ngeri lah makanya. Ini layar gede Gini dilipat bro, gitu. segini bro, nih gede banget bro, beneran gede itu. Jadi kayak, iya fold aja tuh kita bisa jaga kan. Bener. Ini, apalagi laptop gitu, yang dimana itu juga ringkih ternyata kan. Bener. Jadi kayak udah gitu masuk Indonesia dan mereka pede gitu. Nah ini pembalasannya di sini. Iya. Gitu ya. Dia Ini- malah milih untuk memperbaiki apa yang kurang ada di Lenovo. Iya, dia berarti mendengarkan komunitas gitu. Jadi ZenBook 2 ini ada dual display. Iya. Ini juga dua-duanya tuh pakai 3K OLED yang Yoi. 3K OLED. Nah, ini tapi bedanya sama Lenovo Duo. Lenovo Duo kan ya kemarin ya. Dia ada kickstand-nya. Iya. Itu kayak flow apa sih gue bilang tadi? Z Flow. Z Flow ya. Jadi kayak di belakang itu kayak dek. Nah, kalau Lenovo itu tuh lo harus bikin origami dulu. Iya, Lo harus dari case-nya itu. dari case-nya kan jadi segitiga gini kan. Repot dimana ini kayak lu bener-bener ke kafe lu bawa itu tanpa harus ribet kayak masak-masak dulu. Benar. Itu oke sih. Quick, tek, coba Iya, lepas ini- keyboard tek, jadi. Iya, kemarin kenapa harus fold dulu? Dimana yang gue yakin ya, nih gue yakin banget nih, itu dibanding bikin duo, fold itu lebih susah. Pasti. Yakin gue, cuman tetep gue mau fold itu, kenapa ya? Ya cuma setidaknya dia udah innovation. Innovation lah ya. Munculin yang bisa dijual, bisa dipakai orang. Iya, lu bayangin sih kalau lu ke kafe gitu kan ngeluarin set laptop biasa ketik terus lu tarik nih itunya kan jadi dua layar. Wow, Itu sih lebih mantap daripada Mac sih gue yakin sih. Kalau MacBook kan kayak udahlah orang-orang. Oh, tapi gue liat minusnya di ZenBook 2 ini gue nggak ngeliat presentasi dia itu dibuka sambil mode. Oh iya, mode portrait ya? Iya, karena mode kan portrait, itu. Iya, mode portrait kalau yang dua itu bisa kan? Iya. Itu mungkin emang terlihat useless menurut lu, tapi enggak sih menurut gue sih. Itu kayak ya udah lu preferensi orang kan, dia kiri kanan, kiri mungkin bisa nonton Reels, kanan nonton TikTok jadi dua gini. Lu tonton nyantek tuh dua-duanya lu klik. Gila. Ya gitu, coba deh itu bukan minus sih, lebih ke ya minus lah ya. Ya jatuhnya. perlu ada pengembangan lagi harus Iya. gimana. Cuman Iya. ini menarik lah. Menarik lah. Sebenarnya diperkembangin. Ini juga yang terakhir nih, ini MSI Cloud. Nah ini sekarang gantian MS yang ngikutin ROG lah. Tapi gue kurang paham sih MSI Cloud ini, maksudnya karena gue sejujurnya handheld tuh kayak kurang tertarik sih itu aja. Iya. Mungkin lo mengerti nih, coba Ya nih. cuman kan emang kan tahun kemarin tuh handheld gaming tuh lagi naik daun banget. Oh, bener, ROG bener, lah, bener. Steam Deck OLED terus sama Aya Lenovo. Neo. Aya Neo Iya, juga kan. Neo. Oh, iya, Emang maaf. gila. Nah sekarang MSI mulai ikutan gitu. Memang desainnya mirip ROG lah. Lagi-lagi yang di-improve lagi. Apa yang kurang ada di ROG lah, ada di MSI lah. Oh, iya. MSI Cloud. MSI Cloud. Hati Anda kalau ngomong Andi. Aldi ya. Iya, Kalau ya nggak apa-apa kan belum ada juga barangnya. Iya gitu. Coba deh ini harusnya jadi penyempurnaan karena kemarin kan pertanyaannya kok AMD mulu. Benar. Nah, ini dia pakai Intel di Nah sini. iya, sebelum gue bahas Intelnya, dia juga punya airflow yang luas. Karena kan emang ROG lain minusnya di airflow kan. Airflow, iya. Banyak masalah soal thermalnya. Iya. Dan dia kalau nggak salah nih untuk airflow itu dia panasnya tuh dibuangnya ke memori. Nah iya, dan Itu yang sekarang bikin si MSI Cloud dia nawarin 2 kipas, berapa heat pipe, dan itu sisi belakangnya airflow-nya plong banget lah pokoknya. Jadi Dan- memang bagus lah. Dan gue liat tadi demonya tuh katanya dia lebih irit ya. Iya, dia Gua agak bingung 50% baterai life best in class deh. Pokoknya ya ini kita nggak tahu sebenarnya karena ini baru pertama kali menggunakan Intel Core Ultra di handheld PC gitu kan. Jadi kan ya nggak tahu bakalan sawet apa. Tapi emang Intel Core Ultra ini kabarnya bakalan gila. Lu lihat dong yang di Dedi itu di Jagat itu dia bisa kayak ngegantiin apa gaming di laptop tipis hampir 3 kali lipat. Gitu. Wah, itu dia. FPS-nya. Jadi Core Ultra ini kan ada AI kalau tahu lu kan. Ada AI-nya dan GPU-nya pakai GPU Intel Arc. Iya, Nggak pakai Iris lagi. Oh. Gitu. Oh, itu yang baru guys. Lu kalau nggak tahu Arc itu Intel tuh punya GPU sebenarnya kayak Nah. Nvidia. Nah, gitu-gitu yang discrete. Iya. Nah, dia punya Arc dia di Ya, situ. dimasukin sekarang di Intel Core Dimasukin. Jadi kayak udah mulai mengarah-ngarah ke ARM. Ya mungkin. Enggak ya. lah, enggak lah. Nggak lah Itu ya. tetap
Gak tahu lah ya, cuman ya itu lah menarik lah. Maksudnya MSI Cloud ini kalau misalnya dia yang dikasih spesifikasi ini oke, tapi lebih adem dan lebih baterai lebih awet sih harusnya ROG harus berbenah diri ya. Karena kemarin ROG Ally kan kayaknya respon pasarnya agak-agak apa ini? Lebih baik saya beli Stream Deck saja. Endingnya kan gitu orang-orang kan. Ya, ini MSI Cloud harusnya menjadi sebuah inilah pembenahan diri lah. Iya, yang pasti sih gue penasaran sih gimana si Intel sama MSI. Intelnya sih yang penasaran karena dia bisa kencang banget Intel Arc dan wattnya kecil banget. Iya, dan itu itu maksud gue karena wattnya kecil dan kencang, harusnya ini jadi sebuah ini sih kayak buat Intel sendiri. Jadi kayak apa sih kayak pamer lah. Nih gue bisa segini nih. Benar. AMD sampai mana nih? Gitu. Ini oke ya. Lalu kita beralih ke berita selanjutnya, ini masih di CES juga. Ini dia nih ya. Kemarin kesayangan kan kalian semua. Iya, kesayangan kalian semua ya. Inilah Infinix. Nah, ini kemarin gue yakin banyak banget orang-orang di luar sana yang bertanya, ngapain sih Infinix di CES? Iya. Ngapain sih gitu ya, kita juga bingung gitu, tapi ada aja yang terbang gitu ya, nggak apa-apa gitu. Nah, dia kenalin 3 teknologi nih Infinix nih. Pertama nih dari e-color shift teknologi. Itu tuh jadi pakai e-ink dari Prism 3, gue kurang paham juga. Ya. Jadi itu untuk di belakangnya back panel sininya nih, back panelnya jadi bisa dirubah-rubah. Wah, itu keren sih. Itu keren, Jujur keren sih, gue suka sih. Itu keren sih, dan gue lihat dari Om Moldi ya, sobat HP ya, lo itu dia ini katanya nggak bakal banyak daya karena pas dicopot sama Om Moldi tuh dia berhenti langsung kiing gitu. Oh iya. Jadi dia emang jadi pas powernya ada baru dia bisa ganti-ganti nih untuk hemat daya, dan di mana sebenarnya ini tuh oke banget karena gue ngelihat potensi dari e-inknya sendiri. Yes, e-ink tuh bagus. Iya kan? Maksudnya gue gini, kemarin tuh ada monitor e-ink. Ya kan? Yang mana tuh tidak berguna, emang tidak berguna gitu. Untuk di tablet oke. Maksudnya kayak buat baca kan. Monitor enggak, cuman lama-lama gue lihat e-ink ini akan akan menggantikan LED kali. Pada waktu yang ditentukan gitu. Enggak sih, cuman emang dia sebuah alternatif aja untuk eksperimen aja. Eksperimen kan, dan e-ink ini gue rasa, gue nggak tahu ini teknologi baru apa enggak ya. Karena kalau nggak salah e-ink itu kan harusnya gue denger di tahun kemarin harusnya tuh dia bisa ganti-ganti warna gitu. Belum tahu sih. Nah, ini mungkin jadi sebuah untuk e-inknya juga gitu. Cuman yang jelas adalah mungkin kalau panel ini berhasil dan gong, ini para smartphone bakal pakai sih. Jadi mungkin lah. Ini ink tuh emang itu keterbatasan ink tuh kayak refresh rate sangat rendah karena dia memang real. Enggak, bukan gitu. back panelnya. Pakai back panel mungkin akan ada yang pakai kan. Oh, mungkin bisa jadi sih, bisa. Soalnya kan jadi kan ya udah lu enggak usah ngeluarin. Yang paling yang pakai si ROG. Ya ROG sih. Jadi warnanya kan enggak usah ganti-ganti lagi. Jadi lu ngeluarin barang udah satu aja gitu. Iya benar. Warna, tapi ya kalau lu tahu ini keterbatasan, dan ini karena masih prototype, jadi dia ganti-ganti belum di software HP. Benar. Dia harus dimasukin lewat laptop dulu. Jadi gitu. masih ditempel gitu lah kurang lebih. Lalu ada juga yang keduanya, ini adalah namanya Air Charge ya. Yes. Ini apa namanya, sebenarnya tuh di 2021 ini udah ada Xiaomi Air Charge gitu. Benar. Cuman ini kayaknya versi lebih amannya, karena kan kalau nggak salah di Xiaomi Air Charge itu gue lihat demonya tuh dia masuk rumah ngecas 5 watt langsung. Iya bagus ya. Yang dimana kan emang bagus, cuman secara radiasi gimana nih? Ngeri gitu kan. Ngeri nih. Nah, ini Infinix juga punya nih Infinix Air Charge yang dimana dia bisa sampai maksimal 20 cm, yang mana ya udahlah. Ini sebenarnya basically adalah wireless charging, cuma bisa diangkat aja. Ya jaraknya agak jauh gitu. Agak jauh gitu ya. Jadi kayak tapi untuk wattnya kita nggak tahu berapa. Yang jelas sih ini ya lumayan menggugah selera lah. Karena kan lu misalnya di meja nih kerja nih, taruh kan. Gue mau ngecas nih, terus tapi harus balas chat. Udah gitu aja. Chat aja, cuma masih ngecas gitu kan. Tapi ngecas panas meledak. Ya itu lah ya. Wireless charging karena panas nih. Wireless charging itu panas juga. Air charge ini juga gue sebenarnya terlalu banyak energi yang keluar. Banyak energi keluar dan skeptis sekali gue, sangat skeptis. Udah, ini yang ketiga adalah ya ini namanya ketahanan baterai gitulah. Jadi dia bisa sampai minus 50 derajat ke 60 derajat sih. 40 sampai 60. 40 derajat minus ya, sampai minus 40 sampai maksimal 60. Ini berarti maksudnya nggak apa-apa kalau 60 gitu. Itu dia. Ini mungkin karena dia melihat GT10 Pro kan. Kemarin kan kayak, wah, apakah ini kita harus membuat baterai yang lebih bagus lagi? Kenapa Pak GT10 Pro? Jadi alasannya itu bukan vapor chamber, bukan apa enggak. Gitu. Jadi yang penting biar tahan panas. Iya, ada tahan panas 60 derajat gitu ya. Ini GT10 Pro plus kali ntar ada gitu. Cuman satu hal di CES sih, mungkin kalian mungkin ini keren lah bawa-bawa
kreator gitu kan dan pamerkan CS ini nggak semuanya bisa loh, lu berarti nggak, dia smartphone satu-satunya loh, hebat. Tapi ada Realme bro. Ada Realme? Yang itu yang di Las Vegas ada juga. Oh, gue kurang tahu lah. Salah satunya gitu hebat lah. Cuman gue tidak melihat ada inovasi 16:9 ya di sana ya. Oh benar juga ya. Ya kalau ada 16:9 dipamerin gitu, wah 16:9, weh gitu kan. Masih nggak ada gitu ya, mungkin mereka lebih sibuk ngurusin panel belakang. Oh bener iya, sibuk banget itu. Sama warna-warni kan. Panas baterai kan. Oh iya bener juga. Infinix GT10 Pro kan, wah panas sekali nih, rusak baterai langsung rusak. Wah ini bisa. Tapi canda ya, maksudnya itu berarti baterainya kuat aja sebenarnya, kuat ya, untuk dikata-katain. Ya udahlah, kita pacu lah. Pacu lah duit. Ya ini dari gue ya. Yang pertama, ini sampai gue pin, Poco memasak, tapi memasaknya di India doang. Ih, aduh. Si paling tahu. Iya, enggak sih. Kalau kata gue sih ini harusnya, jadi sih dari lihat YouTuber cupu aja ya, harusnya sih Poco nih akan bekerja keras 4 kali lebih kuat ya kan. Iya. Karena kemarin kan YouTuber cupu kan trending ya. Nah ini harusnya kalau Poco bisa masukin harusnya gong sih. Benar. Ya kan kayak gak mungkin, dan gak mungkin juga cuma di India doang gitu. Gue yakin banget di Indonesia tuh pasar yang sangat lezat untuk dimakan sama para brand sih. Iya, asalkan barangnya bagus. Iya, asalkan barangnya bagus. Ingat Poco F5 itu tidak murah loh. Iya. Xiaomi 13T itu tidak murah loh. 6,5 juta. Sekarang jadi 9 juta. Makanya. Ya kan 6,5 juta apakah murah? Tidak. Coba Realme 6 juta kalau nggak ngamuk-ngamuk lo. Ini lagi lah. Ya kan bisa gitu. Xiaomi 13T 6 juta habis. Kenapa? Karena value yang dikasih itu beneran gitu. Gak cuman reviewer-reviewer yang katanya dibayar, padahal nggak ada yang dibayar sama sekali bro. Itu emang bagus, udah selesai gitu. Oke ya. Jadi ya siap-siap aja untuk perang war nanti untuk Poco. Dan pastikan kita akan menggoreng sampai kering. Betul. Gitu ya. Lalu ini yang kedua nih. Bang, ngerti nggak ROG arah mau kemana? Gue nggak ngerti maunya apa mereknya. Soalnya dari spek diberikan tuh kayak mau rajai HP Android, performa kenceng, IP68, setup kamera, speaker bagus, bla gitu. Dan masih banyak ya. Ini arahnya kemana? Yang jelas ya. Pasar itu dan kalian nonton ini tuh udah tahu kalau gaming itu tuh ya udah gaming kayak Aiku aja udah nggak mau bilang HP gaming kan. Iya. Jadi kayak pasarnya terlalu kecil gitu dan lagi-lagi kan sebuah brand berdiri kan iya. Ya harus jualan dong. Ya, pasar terlalu kecil dan niche banget. Iya udah kecil niche gitu. Jadi kayak dan mereka ingin lebih mainstream ini maksudnya adalah lebih luas gitu. Yes. Jadi desainnya itu mulai kayak slow ya kan. Iya lebih general dan mereka juga udah memilihkan kamera gitu. Iya, karena jadi kemarin kalau tahu RG7 kameranya tuh bener-bener kacau menurut gue, biasa aja untuk sebuah HP yang belasan juta itu parah lah. Ya gitu. karena kan fokusin ke gaming kan. Iya fokusnya ke gaming gitu. Nah sekarang kan karena performance-nya mungkin gak ada yang bisa ngalahin ya untuk saat ini. Iya gitu gak ada ya. yang bisa ngalahin. Jadi ya udah dia tenang dulu performance-nya jual kamera. Iya itu sih. Ya it's okay lah, bagus itu. It's okay ya. Dan ini mungkin jawaban juga Zenfone emang beneran gak ada kali. Ini yang terakhir kali ntar. Iya nggak tahu juga nih, semoga aja ya. Semoga maksudnya masih ada. Dengan ada si ROG Phone ini yang baru ya walaupun kameranya digongin banget kan ya, semoga bagus. Semoga bagus untuk performanya juga gitu. Iya. Jadi all-rounder oke. Nah ini yang terakhir, Bang, kenapa sih Oppo entry level sama mid-nya spek badut harga ngesepadan gitu Bang? Contohnya gue kena Genjutsu tadi mau beli Infinix Note 30 kok tiba-tiba beli Oppo A58 anjir. Bisa gitu ya? Gue dari Infinix Note 30 ke Oppo A58 nih. Pertanyaannya cuma satu, lu belinya tuh 4G apa yang 5G? Kalau yang 4G masih bagus. Iya, worth yang it. 4G worth it parah Pak, bagus asli. Itu kayak lu tahu ColorOS ya sih, ColorOS tuh bagus lah pokoknya. Iya, dan bagus. kenapa tuh itu bagus aja barangnya. Cuman kalau lu beli yang 5G, wow, selamat datang di Genjutsu China Oppo. Itu dia ya. Kalau lu beli yang 5G sih lu keterlaluan sih. Enggak, maksudnya gini ya. Dia kan orang yang beli Infinix itu kan bukan orang-orang yang awam ya. Iya, pasti dia suka barang. Dia sih suka barang, ngerti barang kan. Dia bisa beli AA58. Kenapa gitu? Iya, tapi imannya nggak kuat aja sih. Imannya nggak kuat ya. Emang sales Oppo Gue tuh. Infinix. Iya, gue Infinix. Ngelihat salesnya kan body, wah, gitu kan. Oh, aku Oppo saja lah. Padahal nggak dapet apa-apa. Iya, nggak dapet apa-apa, cuma ngeliatin doang lu gitu. Gitu ya. Cuman Oppo murah sebenarnya oke lah, karena kan banyak tuh handphone bagus di harga segitu. Iya. Ini nah, tapi Oppo sih, ngasih pilihan yang lain. Iya. Mahal dan biasa gitu. Iya, tapi jujur A58 4G itu beneran worth it sih. Emang bagus kalau A58. Dan dari harga itu mungkin salah satu trigger kenapa orang pada marah, karena harganya tuh
ditempel sama Realme gitu kan, yang dimana secara spek agak jauh ya. Dan soal kamera harusnya lebih mature daripada Infinix, karena Infinix atau Transsion sendiri color care itu tuh dia kayaknya untuk kamera kayak kurang peduli ya. Iya, dia mengutamakan chipset apa yang bagus harga murah. Iya, ini gue tadi udah coba ini P55 ini, maksudnya untuk apakah bisa menyaingi Redmi 13C atau Poco C67, C65 ya? Belum sih. Belum. Untuk kamera masih belum lah gitu, tapi untuk yang lain-lain mungkin bisa gitu. Nah itu dia maksudnya ya, untuk Oppo kalau lu pakai yang 4G ya udah pakai aja. Iyalah kameranya oke lah, apalagi lu suka potret kan buat cewek. Portrait sih kalau Oppo udah. Karena dia kayak ada auto beauty gitu ya. Iya, auto beauty itu udah approve sama cewek kayaknya. Iya, tapi ya lagi kalau lu dapet 5G ya udahlah. Ya udahlah ya. Itu nasib lu. Tutup deh. Ya udah, jadi mungkin tadi dulu Bago Teknologi kita minggu kali ini. Ya kita tunggu aja minggu depan Samsung seperti apa. Ya minggu depan kita bahas ya. Iya, itu pasti bahas. Ya, itu mungkin ada satu konten sendiri kali. Iya, pasti ada. Gue pengen lihat Gue mau bahas Snapdragon Exynos-nya, gue mau bahas Samsung-nya. Enggak, gue pengen bahas in-sensor zoom-nya sih. Tapi in-sensor zoom masih ada handphonenya. Oh iya sih. Nggak mungkin dong kayak cuma bener. bla bla bla. Kan Kita mah harus yang kan bener. reviewer jujur. Harusnya kan kita bisa lihat ntar. Nah kita jujur juga, cuman harus ada barangnya dong bodoh, gitu kan. bener. Itu bukan jujur namanya ngawang gitu loh. Wah, elah. keren juga nih orang gitu kan, siapa Iya. tahu kan. Ya, setidaknya kita informasiin apa yang baru aja dulu nanti. Iya itu, apa AI apa. Ya semoga mulai minggu depan ya kita harus menggaungkan ya nyantai tahun depan unpack gitu. Kalau nggak dapet undangan kita yang pergi. Mandiri. Boleh Nggak boleh lah. Oh kayak haji aja Nggak boleh, ngasal. nggak boleh. Nggak boleh ya? Itu tuh emang kayak sedikit apa panggilan haji Oh, emang itu. panggilan Jadi haji ya? Iya, Oh. bukan nggak yang Berarti pergi unpack jika mampu ya. Ya jadi sampai jumpa, bye bye.